Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action dari The Rock berjudul Faster yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sosok James, seorang narapidana yang baru saja menyelesaikan masa hukumannya selama 10 tahun. Sejak awal, sorot matanya tampak tajam, penuh dengan dendam dan tekad yang kuat. Selama di penjara, ia dikenal sebagai tahanan yang sangat brutal, sering terlibat perkelahian dan ditakuti oleh sesama narapidana. Pada hari pembebasannya, kepala penjara sempat memberinya nasihat dan kartu nama seorang konselor jika suatu saat ia membutuhkan bantuan. Namun, James tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali terhadap kartu tersebut. Tak seperti kebanyakan mantan napi yang kebingungan ketika bebas, James justru jogging jauh menuju ke sebuah tempat rongsokan mobil. Di sana ia mengambil mobil lamanya yang telah disimpan rapi, lengkap dengan daftar nama target serta sepucuk senjata api. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju ke lokasi target pertama. Ia masuk ke dalam sebuah kantor dan mengeksekusi sasarannya di hadapan banyak orang. Setelah peristiwa itu, Shin memperkenalkan karakter lain bernama Cobb, seorang detektif yang dikenal suka ngeflay karena gaya hidupnya yang buruk dan suka ngeflay lagi. Meskipun begitu, ia tetap aktif bertugas. Hari itu, ia bersama rekannya bernama Shishiro ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Shishiro awalnya menolak bekerja sama dengan Cobb karena reputasinya yang buruk. Namun Cobb memohon agar diizinkan menangani kasus ini dengan alasan bahwa masa pensiunnya tinggal 2 minggu lagi. Di malam harinya, James mendatangi seorang kenalan lama, sebut saja namanya Toing. Tujuannya jelas untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan orang-orang yang sudah lama ia incar. Setelah membayar sesuai kesepakatan, Toing justru meminta bayaran tambahan. Tak hanya itu saja, ia bahkan menyuruh anak buahnya yang bernama Kenny untuk mengintimidasi James jika menolak menambah uangnya. Namun situasi berubah drastis ketika Kenny melihat tato di lengan James. Seketika ia pun panik dan melarikan diri. Momen itu pun menunjukkan bahwa James bukanlah sekedar dikenal, melainkan ditakuti. Di dalam mobil tampak 5 foto target lain yang sudah menanti untuk dihabisi. Sementara itu, Shin memperkenalkan tokoh baru, yaitu seorang milioner muda yang juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Ia dijuluki sebagai killer. Suatu pagi, ia menerima telepon misterius dari seseorang yang memberinya kontak untuk membunuh James. Tanpa pikir panjang, killer pun langsung mempersiapkan diri untuk menuju ke lokasi yang diperkirakan menjadi titik kemunculan James. Di saat yang hampir bersamaan, detektif Shishiro mendapat informasi penting dari kepala penjara tempat James sebelumnya ditahan. Rupa-rupanya selama di penjara, James diam-diam menjadi penyelundup dan mengumpulkan banyak uang. Tato yang terukir di lengannya bukan sekedar hiasan, melainkan simbol dari jumlah tahanan yang pernah ia kalahkan. Fakta inilah yang menjelaskan mengapa Kenny langsung ketakutan di malam sebelumnya.
Cicero pun menjelaskan latar belakang James kepada rekannya. Jadi 10 tahun yang lalu, James dan kakaknya terlibat dalam aksi perampokan bank. James berperan sebagai sopir pelarian karena kemampuannya mengemudi yang luar biasa. Bahkan, James ini bisa lolos dari kejaran polisi hanya dengan kecepatan dan ketepatan manuvernya. Namun, setelah perampokan, tempat persembunyian mereka dikhianati oleh rekan satu geng sendiri. Teman-temannya mereka dibunuh, dan James serta kakaknya dipaksa menyerahkan uang perampokannya. James akhirnya membongkar tempat penyimpanan uang tersebut. Namun alih-alih dibebaskan, situasi justru menjadi tragis. Kita kembali lagi ke masa kini. Keller membuntuti James hingga ke sebuah gedung apartemen. Di sana, James mendatangi seorang pria tua bernama Kenneth, salah satu targetnya. Meskipun tampak seperti kakek-kakek biasa, Kenneth adalah predator seksual konten kreator bokep. Hari itu ia menjebak mahasiswi dengan pura-pura meminta bantuan membawa barang, lalu membius dan merekam aksinya. Namun siang itu, rencana Kenneth berantakan ketika James datang dan mengeksekusinya. I didn't know any of that was gonna happen. Sesaat setelah itu, Keller muncul dan terjadilah baku tembak di lorong apartemen. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit, tetapi James terlihat jauh lebih unggul. Killer bahkan mulai merasakan ketakutan di mana ia menghadapi musuh yang tidak memiliki rasa ragu, dan itulah yang membuatnya goyah. Kita kembali lagi ke Cicero yang melanjutkan ceritanya tentang James. Di mana 10 tahun yang lalu, anggota geng tak hanya membunuh kakak James, ia juga dibunuh dengan ditembak dari belakang. Waktu itu, dokter sudah menyatakan kalau James telah tewas. Namun tiba-tiba, ia kembali bangkit. Ternyata peluru yang ditembakkan ke kepalanya tidak mengibatkan luka fatal. Beberapa waktu kemudian, polisi datang untuk menyisir TKP. Mereka langsung yakin kalau pelaku dari pembunuhan Kenneth adalah James. Namun yang mereka herankan adalah siapa orang yang mencoba menahan James tadi. Untuk menghindari kejaran polisi, malam itu James memutuskan bermalam di sebuah hotel kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Meskipun begitu, aksinya yang penuh kekerasan sudah tersebar luas melalui berbagai siaran berita di TV. Di keesokan harinya, di kantor polisi, detektif Cicero tanpa sengaja memperhatikan lengan Cobb yang tampak memiliki bekas suntikan. Dari situlah ia menyadari bahwa Cobb kemungkinan masih menggunakan narkoboy. Ternyata Cobb dulunya adalah anggota satuan khusus yang biasa menangani kasus-kasus rumit dan memiliki jaringan informasi yang luas, termasuk istrinya sendiri. Meski mereka berdua pernah terjerat narkobai, sang istri telah berhenti dan berusaha memperbaiki hidupnya. Sedangkan Cobb masih terus bergumul dengan kebiasaannya. Akibatnya, hubungan rumah tangga mereka pun renggang dan sudah lama pisah ranjang. Namun siang itu, Cobb memohon kepada istrinya agar diberi kesempatan untuk kembali ke rumah. Ia bahkan berjanji akan berhenti dari kebiasaan buruknya dan memperbaiki dirinya sendiri. Di tempat lain, James mendapati target berikutnya, yaitu seorang wanita bernama Nan Potterman, yang ternyata adalah mantan kekasihnya. Nan kini adalah seorang ibu dari 2 anak. Namun ketika melihat James, reaksinya bukan ketakutan, melainkan penuh amarah dan kekecewaan. Rupanya James datang untuk memastikan kabar tentang putra mereka yang seharusnya berusia 9 tahun. Tapi Nan mengungkapkan bahwa setelah James dipenjara 10 tahun yang lalu, ia memilih untuk melakukan aborsi, meskipun usia kandungannya sudah mencapai 8 bulan.
Mendengar kenyataan pahit tersebut, James pun hanya bisa menahan diri. Ia tidak ingin larut dalam penyesalan dan memilih untuk tetap fokus pada misinya yang belum selesai. Di malam harinya, James tiba di sebuah bar yang menjadi tempat kerja target selanjutnya, yaitu Nissan. Namun, karena para penjaga memeriksa tubuh setiap tamu yang masuk, ia pun tidak bisa membawa senjata apinya. Meskipun begitu, hal ini tidak menyurutkan tekadnya. James kemudian mengambil alat pemecah es milik bartender dan menunggu waktu yang tepat. Saat Nissan masuk ke kamar mandi, James langsung menyusul, dan pertarungan sengit pun terjadi. Berbeda dengan target sebelumnya, Nissan tampaknya sudah siap. Ia bahkan melawan dengan sebilah pisau. Tetapi tetap saja James jauh lebih tangguh. Di penghujung pertarungan, sebelum kehilangan kesadaran, Nissan meminta James menyampaikan permintaan maaf kepada putranya, dan permintaan itu James penuhi. Sementara itu di sisi lain, si pembunuh bayaran yang sebelumnya mengincar James sebetulnya telah menikah dan memilih meninggalkan dunia gelapnya. Namun meskipun sudah hidup bahagia, dalam hati kecilnya masih tersisa satu hal yang belum tuntas, kontrak terakhirnya, yaitu membunuh James. Ia merasa hidupnya belum lengkap jika belum menyelesaikan tugasnya. Kita kembali lagi ke Cobb yang perlahan mulai memperbaiki hubungannya dengan sang anak. Malam itu, istrinya bahkan mengizinkan ia bermalam di rumah. Tapi ketika semuanya mulai terlihat membaik, tiba-tiba situasi berubah. Cobb menemukan istrinya terbaring lemas di kamar mandi. Ia kembali menggunakan narkoba, dan dengan suara lemah, sang istri hanya berkata bahwa semua itu ia lakukan karena dihantui rasa bersalah atas dosa yang mereka perbuat di masa lalu. Namun belum diketahui apa sebenarnya yang ia maksud dengan dosa tersebut. Di keesokan harinya, tepat 4 hari setelah bebas dari penjara, James melanjutkan langkahnya yang penuh dendam. Sementara itu, Cobb yang kini sudah mulai memahami pola pergerakan James, mulai mengambil inisiatif untuk mencegah pembunuhan berikutnya. Ia menduga kuat bahwa Nissan yang selamat dari insiden di bar semalam masih dalam bahaya. Namun dugaan itu tidak langsung diakui oleh rekan-rekan sesama polisi, termasuk Sarah. Mereka masih terpaku kepada ciri-ciri korban yang meninggal karena tembakan, sementara Nissan hanya mengalami luka tusuk. Hear about that stabbing in Henderson last night? I am asking you to do this. Our guy's a shooter, not a Saat pagi menjelang, James yang sedang mendengarkan siaran radio mengetahui bahwa Nissan ternyata masih hidup. Ia segera berbalik arah, melaju cepat menuju rumah sakit tempat Nissan dirawat. Selagi James bergerak menuju ke rumah sakit, Cobb sudah lebih dulu berada di sana untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, killer juga mendapat informasi dari seseorang tak dikenal bahwa James kemungkinan besar akan kembali menyerang Nissan. Tanpa pikir panjang, killer pun bergegas menuju ke lokasi. Singkatnya, ketika James berhasil masuk ke ruang operasi Nissan dan membunuhnya, suasana mendadak memanas. Cobb yang menyadari kelalaiannya segera berusaha mengejar James yang lari menuju ke tempat basement. Disitulah terjadi baku tembak antara keduanya. Namun dalam kondisi yang penuh tekanan, Cobb tidak cukup tenang untuk mengalahkan lawannya. Ketika peluru menghujani tubuhnya, ia mengira ajal telah menjemputnya, tapi ia sadar masih hidup. Ternyata James sengaja tidak membunuhnya, karena sedari awal James bukanlah seorang pembunuh kejam. Ia hanya seorang adik yang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Begitu keluar dari rumah sakit, James sadar ia sedang dibuntuti oleh killer. Walaupun lawannya menggunakan mobil sport, James dengan kemampuan mengemudi luar biasa berhasil membuat jarak. Bahkan ia menciptakan momen sempurna untuk mengakhiri hidup killer. Namun sekali lagi, ia memilih untuk tidak menembak. Setelah kejadian itu, killer mendapat info karena ia gagal membunuh James. Malam itu, orang yang mengontrak killer memutus kontraknya.
Di malam harinya, James yang terluka parah akibat tembakan mencari tempat untuk bersembunyi dan akhirnya memasuki sebuah rumah secara paksa. Namun tak disangka, rumah itu ternyata milik ibunya sendiri. Di tengah rasa sakit, ia mengungkapkan satu pertanyaan besar yang masih mengganjal di hatinya. Siapa yang telah mengkhianati mereka dalam perampokan 10 tahun yang lalu? James mencurigai ayahnya sendiri, karena hanya sang ayahlah yang mengetahui rencana tersebut. Namun ibunya segera menepis tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa sang ayah telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu, dan selama hidupnya terus dirundung penyesalan atas kematian kakak James. Bahkan meskipun ayah mereka dikenal keras, cintanya kepada sang kakak tidak pernah pudar. Pengakuan itu pun membuat James terdiam. Jika bukan ayahnya, lalu siapa yang benar-benar berada di balik pengkhianatan yang telah merenggut segalanya dari dirinya? Di keesokan paginya, kantor polisi gempar membicarakan aksi heroik Cobb. Ia jadi sorotan utama, dipuji rekan, diakui pimpinan. Dan yang paling mengejutkan, Sarah yang selama ini dingin dan skeptis akhirnya melunak. Ia mulai percaya dan mengakui kemampuan Cobb sebagai detektif andalan. Ia bahkan berbagi hasil investigasi terbaru, di mana ternyata semua korban James adalah informan kepolisian. Hal ini pun membuat mereka berdua sepakat untuk menyelidiki target James sekaligus menyibak misteri yang semakin rumit ini. Sementara itu, James masih terjebak dalam putaran dendam. Tapi menariknya, ia tidak berhenti mendengarkan siaran dari seorang pendeta yang menyampaikan khotbah dengan suara tenang. Hal ini karena justru pendeta itulah target terakhirnya. Maka ketika James hadir dalam acara sang pendeta, suasana berubah hening. Tetapan pendeta dan James bertemu, pendeta itu terlihat pucat, namun tak mencoba kabur. Ia malah menyebut James dengan senyum getir, menyebutnya sebagai sahabat lama. Di tengah perbincangan, istri si pendeta sempat menanyakan kabar suaminya yang terlihat pucat. Namun ia menjawab kalau semua baik-baiknya saja dan James adalah sahabat lamanya. Tapi di balik semua kebaikan itu, niat James sudah bulat. Sebelum dieksekusi, James mencoba menginterogasi targetnya untuk mencari tahu siapa orang yang sudah menjebaknya 10 tahun yang lalu. Namun si pendeta tidak memiliki jawaban yang ia inginkan karena waktu merampok James, ia cuma mengikuti ajakan temannya. 10 tahun yang lalu, si pendeta ini memang satu-satunya penjahat yang terlihat tak setuju atas pembunuhan kakak James. Namun saat itu ia tidak bisa berbuat apa-apa, dan hari ini ia tak mencoba menyalahkan siapapun atas dosanya di masa lalu. Sebelum dieksekusi, si pendeta cuma meminta kelapangan dada James untuk memaafkan semua perbuatannya di masa lalu. Perbuatan James itu dipantau oleh killer dari jauh. Ia terlihat heran melihat James yang mengampuni targetnya. Tapi bagaimanapun juga, ia tetap ingin melakukan duel. Makanya ketika James sedang merenung, ia kembali muncul dan memaksanya untuk mengangkat senjata. Namun permintaannya itu ditolak. Di saat yang sama, Cobb tiba di lokasi. Sebelum masuk, ia melihat mobil James dan mencoba mengabdi secara kalau ia akan masuk ke dalam seorang diri. Ia juga menitipkan pesan terakhirnya jika seandainya dirinya tidak berhasil selamat. Sedang killer sedang mencoba memberitahu James kalau masih ada satu lagi target yang belum ia bunuh. Target itu adalah orang yang menyewa jasanya. Tapi James tak tahu sama sekali siapa orang yang dimaksud. Belum lagi, tiba-tiba Cobb muncul dan menyuruh killer menjatuhkan senjatanya. Dan tiba-tiba, duar! Cobb menembak James. Sangat mengejutkan, ternyata sejak awal Cobb adalah pelaku utama dari pembunuhan 10 tahun yang lalu. Namun waktu itu James tidak tahu sama sekali kalau dialah pelakunya, karena Cobb muncul di saat-saat terakhir. Info mengenai perampokan itu pun ia dapatkan dari mantan kekasih Gary yang saat ini menjadi istrinya. Killer terlihat sangat kesal atas perbuatan Cobb karena sejak awal dialah yang menyewa jasanya, namun tak memberikan kesempatan untuk mengakhiri James. Di saat bersamaan, Sarah yang sedang menyusul Cobb di tengah jalan menemukan pola yang tidak terbantahkan.
semua korban James adalah informan Cobb. Saat itulah ia sadar siapa monster yang sebenarnya. Kita kembali lagi ke dalam gereja. Cobb tersenyum puas. Ia percaya James telah mati di tangannya. Ia bahkan menghubungi istrinya, memberi kabar semuanya sudah selesai dan aman. Namun ternyata James IG urip. Tembakannya mengenai kepala James tak menembus tulang logam yang menggantikan sebagian tengkoraknya, sisa dari luka parah 10 tahun yang lalu. Dan kali ini ia bangkit bukan hanya sebagai pria yang haus balas dendam, tapi sebagai simbol keadilan yang telah lama dikubur. Dan Cobb pun tewas di tangan James. Dendam terselesaikan. Setibanya di lokasi, Sarah memilih menyembunyikan kebenaran tentang kematian Cobb. Ya, setidaknya agar anak-anak Cobb bisa klaim BPJS pensiunan kematian ayahnya. Di akhir film, kita diperlihatkan James yang berdiri sendirian di tepi danau. Dalam suasana senja yang hening dan syahdu, ia membuka wadah kecil dan menaburkan abu jasad kakaknya, Gary, ke permukaan air. Air dan angin menyambutnya lembut, seolah mengirimkan doa terakhir. Dan dengan begitu, kisah balas dendam yang panjang, menyakitkan, dan penuh pelajaran pun berakhir.